Anda kembali di iNewsroom. Hasil survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan Partai Perindo merupakan partai politik non-parlemen dengan elektabilitas tertinggi. Perindo tercatat memiliki elektabilitas sebesar 4,1%, melampaui ambang batas untuk masuk ke parlemen sebesar 4%. Dari hasil survei Litbang Kompas terbaru, PDIP masih menjadi parpol dengan elektabilitas tertinggi yakni sebesar 22,9%. Disusul oleh Partai Gerindra dengan 14,3% dan Partai Golkar dengan 9%. Sedangkan di papan tengah terdapat Partai Demokrat dengan elektabilitas 8,7%, diikuti oleh Partai Nasdem dengan 7,3%, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan 6,1%, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS dengan 4,8%. Elektabilitas Perindo di angka 4,1% unggul dari dua partai parlemen yaitu Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan 2,3% dan Partai Amanat Nasional sebesar 1,6%. Partai Perindo juga unggul jauh dari parpol non-parlemen lainnya yang disurvei, misalnya Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, dan Partai Solidaritas Indonesia. Survei elektabilitas Partai Perindo Januari 2023 naik signifikan dari 1,2% pada pemilu 2019 menjadi 4,1% pada Januari 2023. Survei Litbang Kompas memiliki kepercayaan publik 95% dengan margin of error kurang lebih 2,83%. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, hasil survei terbaru Litbang Kompas menyebut Partai Perindo mengalami kenaikan suara dan menjadi satu-satunya partai non-parlemen yang berhasil melewati ambang batas. Raihan Perindo bahkan unggul dari PAN dan juga P3. Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang bergabung lewat sambungan Zoom. Ada peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu Irianto, dan juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah. Selamat sore, Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore. Ya, baik. Kita membahas hasil survei Litbang Kompas, khususnya karena temuan yang terbaru, ya Mas Yohan, ini Partai Perindo menjadi partai non-parlemen yang menembus angka 4,1%. Apa temuan dari Litbang Kompas mengenai raihan ini karena Perindo menjadi partai non-parlemen satu-satunya yang menembus angka ini? Iya, hasil survei Kompas Januari ini sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan survei Oktober 2022. Waktu itu memang satu-satunya partai non-parlemen yang elektabilitasnya lebih tinggi dibandingkan partai non-parlemen lainnya, termasuk partai-partai baru. Hanya Partai Persatuan Indonesia, Perindo, yang meraih elektabilitas di angka 4%. Meskipun di Oktober kemarin 4,5%, di Januari ini 4,1%, relatif stabil ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi pergerakan dari latar belakang komposisi pilihan. Kalau sebelumnya misalnya di Oktober Partai Perindo itu relatif seimbang, relatif lebih banyak didominasi dari Jawa, ya, proporsi pemilihnya. Di survei Januari ini relatif sudah berimbang antara Jawa dan luar Jawa. Artinya memang ada proses proporsionalitas pemilih ya dari pemilih kita yang memang kalau dari komposisi pemilih kita kan relatif sama ya. 50% itu ada di Jawa, di luar Jawa itu sekitar 50%. Meskipun kurang lebih memang Jawa memang masih dominan. Ya. Yang kedua, pemilih Perindo itu memang sebagian besar dari pemilih kalangan muda, pemilih-pemilih generasi milenial sampai pra-milenial ya, pemilih-pemilih mula, pemilih baru itu memang sebagian besar mendominasi proporsi dari pemilih Perindo. Gitu. Menarik. Saya ke Waketum Partai Perindo, Kang Ferry Kurnia. Kang Ferry, relatif angkanya sama di survei yang sebelumnya, tapi tetap di angka 4% lebih. Ini raihan yang positif. Bagaimana DPP Perindo mencermati, menanggapi survei Litbang Kompas ini? Ya, terima kasih Mas Renhat. Jadi tentunya pertama kami apresiasi ya dengan survei Litbang Kompas ini.
yang memang secara genuine dan murni mencoba menggali informasi terkait dengan hasil-hasil elektoral dari semua partai yang memang ada. Ini menjadi satu catatan penting bagi kita dan sebagai pelajaran yang berharga dalam setiap aktivitas yang memang kita lakukan dalam gerak langkah di kepartean seperti itu. Nah, yang memang menjadi poin penting adalah bahwa di tahun 2023 ini posisi kami masih tetap konsisten. Walaupun ada penurunan sedikit, tapi tetap dalam koridor 4%. Dan itu tentunya menunjukkan bahwa berbagai aktivitas-aktivitas yang memang kita lakukan dalam konteks persatuan, kesejahteraan, ataupun bagaimana moderasi kebangsaan, ini menjadi poin yang sangat penting yang terus kita coba upayakan ke depan dalam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Seperti itu, Mas Reinhardt. Dan ini menjadi poin yang cukup strategis bagi kita sebagai bagian dari pola catatan untuk gerak politik ke depan seperti itu. Oke, dan proporsional pemilih yang tadi dikatakan juga oleh Mas Yohan yang sudah mulai merambah ke non-Jawa, ini juga kemudian sejalan dengan target dari Partai Perindo, Kang Ferry? Ya, sejalan sekali. Jadi tentunya tadi catatannya adalah bahwa kata Mas Yohan bahwa ini lebih fokus ke milenial misalnya atau zilenial seperti itu. Nah, ya ini memang menjadi gambaran yang memang cukup penting bagi kita. Di samping juga golongan-golongan lain yang memang menjadi poin yang sangat penting yang harus betul-betul kita raih. Jadi ini mencerminkan apa yang memang sudah kita lakukan. Nah, yang kita lakukan ini kan upaya-upaya yang secara programatik sudah tersampaikan kepada masyarakat dan masyarakat merasakan kan seperti itu. Nah, sekarang yang memang kita sedang upayakan adalah bagaimana gerakan-gerakan real yang itu dilakukan oleh para bacalek nanti akan turun ke lapangan secara lebih masif seperti itu. Oke, saya kembali ke Mas Yohan. Dengan raihan elektabilitas Partai Non-Parlemen Perindo yang satu-satunya non-parlemen yang tembus angka parliamentary threshold, apakah ini arti pemilih kita sudah mulai melirik Partai Perindo, melirik partai yang selama ini belum masuk ke parlemen dan itu kemudian jatuh kepada Partai Perindo? Iya, kalau kita lihat komposisi pemilih kita yang sebagian besar, nanti di 2024 itu hampir 60% itu komposisi pemilih muda, milenial termasuk pemilih mula, yang relatif mereka ini kan sebenarnya juga, terutama pemilih mula ya, tidak punya ikatan emosional dengan partai manapun ya. Sebenarnya mereka ini lagi mencari gitu ya, lagi mencari partai-partai alternatif yang bisa menjadi pilihan mereka. Tapi tentu dominasi partai-partai parlemen, terutama partai-partai yang saat ini ada di parlemen ya, dan partai-partai papan atas, itu kan relatif masih mendominasi ya. Di survei kita sebanyak 77% itu proporsi pemilih dari survei ini itu lebih banyak sudah memilih 9 partai yang saat ini ada di parlemen. Dan kalau kita lihat menarik mundur ke belakang, memang rata-rata 69% itu pemilih itu lebih memilih partai parlemen. Tapi konfigurasi bisa saja berubah dengan tadi yang tadi hanya misalnya ya terutama dari partai parlemen itu kan kalau kita bagi ada 3 klaster gitu ya. Klaster pertama itu papan atas, yang kedua papan menengah, yang ketiga papan bawah berdasarkan elektabilitas tentu. Nah, papan bawah elektabilitas inilah yang sebenarnya berpeluang atau berpotensi kemudian terjadi pergantian gitu ya, terutama hasil survei menunjukkan elektabilitas P3 dan PAN yang notabene partai parlemen itu kan berada di bawah. Sementara Perindo yang non parlemen ini melebihi dari PAN dan P3. Jadi potensi perubahan konfigurasi terutama di papan bawah partai parlemen saat ini bisa saja terjadi. Oke, Kang Ferry terakhir, meskipun hasil surveinya kemudian positif, tentu ini harus tetap dipertahankan, bahkan juga bisa dimaksimalkan lagi sehingga tidak ada perubahan konfigurasi begitu ya. Bagaimana Perindo kemudian memaksimalkan mesin politik, Kang? Ya, bacaan kami terkait dengan survei, pertama soal popularitas, elektabilitas, terkait dengan soal narasi, terkait dengan soal pemilih tetap atau tidak tetap. Itu kan bacaan yang memang ada di survei. Nah, bagaimana itu terkait dengan mesin politik kita?
kita tidak akan terlena dengan hasil itu. Kita terus menjadi catatan dengan pola-pola yang ada yang menjadi bagian penting di dalam aktivitas yang kita lakukan. Dan yang paling penting adalah bagaimana gerak langkah kita itu sejalan dengan apa yang memang masyarakat inginkan. Itu menjadi poin yang sangat penting dan sangat strategis. Baik. Jadi inilah yang memang akan kita kuatkan melalui mesin-mesin politik kita di lapangan, baik itu di tingkat wilayah, di daerah, ataupun sampai dengan tingkat ranting, sehingga upaya-upaya yang memang ada di dalam aktivitas yang kita lakukan ini menjadi poin penting dan ini menjadi catatan. Jadi kami tidak akan terlena dengan ini. Tapi yang pasti adalah bahwa hasil Litbang Kompas, hasil survei ini menjadi satu motivasi bagi kita, satu catatan penting bagi kita untuk kita terus bergerak lebih baik lagi ke depannya, seperti itu, Mas Rehat. Baik, jadi jangan sampai kendor begitu ya Kang Ferry, meskipun harus gaspol nih, Mas Rehat. Harus gaspol, memanaskan terus mesin politik. Terima kasih banyak Kang Ferry dan juga Mas Yohan untuk diskusi mengenai elektabilitas Partai Perindo yang tembus angka parlemen. Selamat sore. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku Zainuddin Amali telah mengajukan pengunduran diri dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Informasinya sesaat lagi.